warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Nabi Muhammad putra dari Said Abdullah dan ibunya bernama Syahidati Aminah. Ayahnya seorang saudagar yang berdagang ke negeri Sam. Ayahnya wafat saat Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya, sehingga Nabi Muhammad terlahir tanpa didamping seorang ayah atau beliau terlahir dalam keadaan yatim. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Beliau sangat senang mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad. Lalu dibawalah bayi Nabi Muhammad ke depan Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi Muhammad. Menurut ajaran, anak yang terlahir disusui oleh perempuan di desa agar anak-anak tumbuh di lingkungan desa yang udaranya bersih. Maka disusuilah oleh perempuan dari Bani Sya'ad yang bernama Halimah Sa'diyah. Beliau tinggal di pedesaan Bani Sya'ad selama 4 tahun. Di usia 5 tahun Nabi Muhammad kecil sudah kembali kepada ibu dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya pada usia 6 tahun. Ketika mereka berziarah ke makam ayahnya di kota Yasrib atau Madinah, peninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian Nabi Muhammad ditinggal wafat kakeknya ketika berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang akan membawa agama Islam. Singkat cerita, usia 40 tahun Nabi Muhammad diutus menjadi rasul saat beliau berhayat atau menyendiri di Gua Hira, dan datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi Lama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Membaca akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jazili na'maihi wa alaihi wa afdalus salati wassalam ala habibihi wa khalilihi afdali man fi ardihi wa samaihi sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa shifaa arwahina wa ajsamina Abil Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirat al-ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah dan kita insya Allah selalu dalam lindungannya di dunia dan di akhirat. Termasuk daripada nikmat Allah yang besar dan yang sangat besar bagi kita ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini alhamdulillah hari ini di waktu yang sangat mulia, di tempat yang penuh berkah, dikerumuni oleh orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat seperti inilah yang akan menyaksikan nanti di alam mahsyar. Bukan hanya saja manusia-manusia yang ada di sekitar kita ini, baik daripada sahibul bait, tetangganya, dan bahkan siapa yang ikut menyaksikan, apalagi hadir duduk di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik yang seperti ini akan membuktikan kita nanti di alam mahsyar bahwa kita termasuk dari golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah tidak bisa dibeli. Banyak orang kaya, banyak orang mempunyai segala macam, tetapi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada artinya, hampa semuanya. Yang ada artinya adalah manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kita ini sudah menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah jadikan manusia ini sebaik-baik bentuk. Kenapa? Manusia ini secara umum karena Sayyidul Wujud, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang paling mulia di antara semua makhluk, dibentukkan sebagai manusia. Jadi semua manusia mendapat kemuliaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kita harus sadar bahwa nikmat-nikmat Allah kepada kita, mau laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, apalagi di tempat tadi ini, anak-anak kecil sudah bisa memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat dengan senang hati, dengan senyum. Susah
mendidik anak sekarang untuk dapat seperti anak-anak tadi. Saya benar-benar terharu. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada saudara kita sambil majelis yang punya hajat, Ustaz Irfan. Semoga Allah berkahi umurnya, berkahi keluarganya, anak-anaknya. Semua yang hadir di sini juga Allah beri berkah, demi kecintaan kepada Rasulullah dan perhatian dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya mohon maaf sering berjalan kemana ke luar negeri, tapi lihat anak-anak seperti tadi, baru tadi saya bangun. Sekecil seperti anak tadi yang siapa namanya paling kecil? Humairah. Bintu. Anaknya beliau. Ya Allah, waktu saya mendoakan, maaf, kepengen nyium tapi belum izin dulu dari ibunya yang melahirkan atau dari apanya. Tenang hatinya, bersenyum. Itu kenapa? Dilahirkan dari orang, dua manusia yang mencintai Allah dan Rasulnya. Itu tidak gampang. Banyak anak kecil itu kadang-kadang dengan sendirinya berat, diajak tidak mau. Ini alhamdulillah anak-anak kita ini tadi dengan senang berbaris, santun, rapi, disiplin. Alhamdulillah. Saya mau bicara apa? Anak-anak kecilnya aja sudah jadi seperti ini. Gimana yang lebih tua ini? Para kiai, para ustaz. Maha guru. Guru ngajinya datang. Habib Abdullah di sini, masya Allah. Habib Ja'far, tetangga kita di Tegal ini juga menantunya orang Tegal. Daripada kerabatnya Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid. Ini orang-orang besar, orang kiai, ustaz-ustaz. Kumpul di tempat yang masya Allah. Jangan lihat gangnya, tapi lihat tempat ini akan menyaksikan di alam mahsyar. Tahu atau tidak tahu, banyak nanti kejadian yang saya baca salah satu buku, bahwa di alam mahsyar itu ada banyak barisan-barisan. Salah satu barisan sudah berbaris di golongan orang-orang yang mau masuk surga. Perhatikan ibu-ibu. Tahu-tahu begitu sudah sampai yang bagian menentukan masuk surga dan tidak, malaikat Ridwan dengar siapa nama kamu, nama disebut. Akhirnya Ridwan melihat list, maaf, ada laporan untuk namamu ini, ada laporan. Salah satu yang dari neraka lapor ke Malik, penjaga neraka lapor ke saya. Apabila ada satu orang yang namanya ini, dua orang tuanya, bapak ibunya namanya ini, tolong biar dipanggil saya. Apa yang terjadi? Nanti saya mau berbicara. Datanglah ini. Kamu punya anak ini, namanya ini. Betul. Sebentar. Hubungan antara Ridwan dan Malik ini, penjaga surga dan penjaga neraka, langsung. Ini sudah waktunya datang. Mana ini? Apa yang terjadi, Bu? Bapak? Lihat. Ternyata itu anak menuntut sama bapak dan ibunya. Bapak, ibu selalu pergi ke Baitullah Haram, pergi haji, pergi umroh. Tapi bapak dan ibu tidak didik saya supaya saya takut sama Allah, supaya saya menjalankan perintah Allah. Masalah sholat, masalah puasa. Kenapa bapak dan ibu tidak kasih rasa takut untuk supaya saya menjalankan betul-betul sholat dan puasa? Apa yang dijawab oleh bapak? Kamu sudah dewasa. Waktu kecil, Pak, Bu, pendidikan itu di waktu kecil seperti anak-anak tadi. At-ta'lim fi sighar kan naqshi 'alal hajar.
Mengajarkan sesuatu di waktu kecil itu seperti melukis di atas batu. Jadi anak-anak di waktu kecil itu si bapak ibunya ngasih coklat yang kelas-kelas orang kaya, kasih apa lagi, es krim, kalau bisa order dari Singapura, dari mana semua. Tapi di waktu masalah pendidikan, waliyadzubillah, tidak diperhatikan. Apa yang terjadi? Anak itu eling-eling. Tahu eling? Kalau lagi kepingin sholat. Angot-angotan. Bahasa Betawinya angot-angotan. Kalau eling, ingat. Kalau nggak eling, nggak sholat. Apalagi puasa. Masuk ke kamar mandi, katanya mandi lama sekarang. Nggak taunya sudah bawa botol minum. Banyak. Kita harus perhatian terhadap pendidikan anak-anak dari kecil. Rasa takut kepada Allah dan seperti tadi, cinta kepada Rasulullah. Kalau orang sudah takut sama Allah, cinta sama Rasulullah, pasti yang laki akan menjadi anak soleh, yang perempuan menjadi anak soleh. Cerita tadi apa yang terjadi? Bapak dan ibu itu anaknya tidak ridho. Ya Allah, ya Ridwan, sampaikan ke Rabbul Alamin, aku tidak ridho bapak ibuku yang tidak mendidik aku dengan benar. Bapak ibuku masuk surga dan aku di neraka. Apa yang terjadi? Umroh tiap tahun, mungkin haji 5 tahun sekali, apa 3 tahun sekali. Gak bermanfaat semuanya karena pendidikan anaknya yang kurang beres. Sekalipun sudah besar, di waktu kecilnya keteledorannya si bapak dan ibu bukan sekedar menyekolahkan. Tidak cukup kita sekolahkan di luar, pendidikan di dalam rumah supaya menjadi apa yang dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Punya anak-anak yang soleh dan soleha dari mulai kecil diperhatikan. Baru itu perhatian sama anak-anak. Nanti anaknya sudah takut menjadi anak yang soleh, akan tahu diri. Dia akan sholat, akan puasa, akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bapak dan ibu itu akhirnya tertunda, tidak bisa masuk surga, merasakan apa yang dirasakan anak. Aku tidak mau ayahku masuk surga, biar dia merasakan yang seperti saya merasakan. Waliyadzubillah. Ini kejadian nanti akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mendidik anaknya dengan sebenarnya. Jadi sebaik-baik hadiah kepada anak, sebaik-baik pemberian kepada anak, pendidikan, rasa takut, cinta kepada Rasulullah, sehingga dia punya percaya diri untuk tidak menyeleweng di dalam kehidupannya. Supaya langgeng, anak-anak itu menjadi anak soleh dan soleha, bikin jadwal bapak-bapak, ibu-ibu. Ambil dari hikmahnya maulud, bukan sekedar cinta. Cinta di hati, betul, tapi perlu bukti. Anda kalau mencintai seorang kekasih, calon, ini ada salah satu contoh saudara kita, apa namanya? Saudara Nizar. Dia kepengin tahun depan insya Allah mempunyai calon. Bagi orang seperti yang mau memiliki calon, pasti ada perhatian kepada calonnya, kepada kekasihnya. Nah, kekasih kita ini siapa? Yang abadi, yang kekal, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kekasih kita. Kita mau apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Cintailah Rasulullah SAW. Gak ada.
Tidak ada kebahagiaan kalau tidak melewati kecintaan kepada Rasulullah. Karena dengan cinta kepada Rasulullah, dia akan cinta kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nggak kenal kalimat tauhid. Utusan Allah inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Nah, supaya akhlak kita, anak-anak kita terdidik dengan pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin jadwal, bikin program di rumah supaya anak-anak kita, ayah dan ibu jadi tauladan. Usahakan apa di antara yang suka Nabi Muhammad mengerjakan tidak pernah lepas, dan itu menunjukkan suatu lambang di keluarga yang bahagia, keluarga muslim. Nabi suka wudhu, tidak lepas dari air wudhu. Bersuci bukan sekedar bersih, taharah zahirah wa batinah. Salaf soleh, kita belajar seperti di kitab-kitab kecil. Ar-Risalatul Jami'ah al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, kitabnya kecil tapi mempunyai arti yang besar. Beliau memberitahu para siapa membaca buku ini dan mengamalkannya, aku minta sama Allah untuk dia supaya menjadi orang-orang yang Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Telah menjadikan orang-orang yang disucikan zahir dan batin. Kalau zahir dan batin, baca itu Ar-Risalah Jami'ah. Tadi saya terharu, paling terharu tadi anak kecil membaca Al-Aqidatul Nafi'ah. Hafal. Semoga dipahami artinya sama anak-anak itu, insya Allah. Saya terima kasih bapak guru atau ibu guru, biasanya kalau anak-anak itu ibu guru, masya Allah, yang mendidik sehingga bisa hafal. Anak-anak kita dulu seperti itu. Saya dididik seperti itu. Tadi diberitakan saya ini berangkat ke Mekah, sekolah di Mekah, alhamdulillah. Maaf, dididik saya ini sama orang tua saya. Kalau untuk bicara bahasa Indonesia di rumah, dikasih minum jadam. Tahu jadam? Yang paling pahit. Temulawak itu semuanya nggak ada apa-apanya. Jadam itu orang yang kalau gatal-gatal, macam-macam penyakitnya, perutnya nggak sembuh-sembuh, diminumi jadam. Itu cangkir kecil. Cangkir kopi kecil. Cangkir Arab itu kalau berangkat ada kopi Arab, kopinya kuning, itu cangkirnya kecil. Saya kalau di rumah, dari cintanya orang tua saya, supaya anak-anaknya bisa bahasa Arab, memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Nabi. Kamu mau bicara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Cina, tidak apa-apa. Di luar rumah, tapi di rumah belajar dan berbicara bahasa Arab. Saksi banyak ini, ibunya Habib Ja'far, Ibu Syifa itu tetangga daripada, masih dekat sama keluarga saya. Sampai akhirnya, dan ngaji, tahu ngaji, baca Quran. Setiap hari habis makan siang, pulang dari sekolah SD, duduk istirahat, sholat jamaah, makan, habis makan, duduk jam 1:30 sampai 1:30, 1 jam, harus duduk membaca Al-Quran. Setiap satu ayat diulang-ulang 10 ayat. Setiap satu ayat diulang-ulang 10 ayat. Itu harus minimal setengah juz. Untuk apa? Melancarkan lisan saya supaya bisa, masya Allah, untuk masa depannya membaca tidak pelat, itu, ini dan itu. Orang semua lagi pada main. Saya dan adik saya, yang perempuan di dalam sama ibu, yang laki-laki depan mata bapak saya. Mau ada tamu, tidak ada tamu, tetap tidak ada.
Teman-teman sampai bilang, kamu gak bisa main, nangis. Tapi sekarang saya memberitahu kepada Allah, bersyukur. Rahimallah man bakkan, wala rahimallah man abkan, wala rahimallah man adhakan. Semoga Allah memberi rahmat kepada siapa yang bikin saya menangis di waktu kecil. Kenapa? Saya melihat hasil daripada orang tua mendidik itu. Saya kelas 5 di masjid, depan masjid itu ada orang banyak gak bisa ngaji. Suruh coba seminggu sekali, anak-anak dicoba. Yang ngajinya bagus boleh. Saya termasuk yang boleh ngaji duduk sama orang-orang tua. Karena apa? Sudah lancar, sudah benar tajwidnya, sudah segala. Umur saya masih 10 tahun. Boleh ngaji bersama guru-guru yang ngajar tafsir, ngaji hizib di waktu malam maghrib. Karena apa? Pendidikan bapak dan ibu sangat penting dan mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Jadi kalau kita semua insya Allah ya tergolong dari orang-orang yang betul-betul cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah, dan cinta sama orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan bikin tata cara hidup untuk supaya menjadi keluarga sakinah. Selain masalah pendidikan, amalannya tadi, ajarkan anak-anak kita di waktu mau keluar supaya punya wudu. Al-wudu silahul mu'min. Tahu silahul mu'min? Saya kejadian di Mekah, saudara Ustaz Irfan. Rombongan satu bus umroh dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Di tengah jalan satu bus itu ada 38 orang. Satu bus besar. Untuk apa? Untuk umroh. Rombongan di situ ada 8 murid baru dari Indonesia. Di antaranya Al-Habib Hasan bin Zain Al-Kaf dari Cililitan. Anaknya Habib Zain bin Alwi, adiknya Ustaz Ali bin Zain yang sekarang di Condet. Dia ada Habib Ali bin Hud, Habib Hud bin Ali, ada banyak orang. Ini umroh. Apa yang terjadi? Di waktu di mobil sudah sampai di Bi'ir Ali ambil umroh, kisah nyata. Subhanallah. Saya alhamdulillah perhatikan masalah bukan sekedar niat umroh langsung, tapi wudu dan sholat. Saya kasih tahu, biasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihram dengan bukan sekedar ihram, ambil wudu, bukan cuci muka dan lain sebagainya, ganti baju, tidak. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil air wudu. Kalau bisa mandi, ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Munajat antara Makkah dan Madinah di safar. Nahnu qaumun sabrun, doanya orang dalam bepergian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ujian dari Allah. Karena saya berpegang dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, al-wudu silahul mu'min. Saya bilang usahakan jangan sampai, karena saya masuk tahun 78. Ini teman-teman 2 tahun kemudian baru datang. Yang sudah lama memberitahu yang datang. Tahun 78 saya sampai memberitahu kepada teman-temanku yang kasihan yang baru datang. Ziarah ke Sayyidina Hamzah, habis ziarah Bi'ir Ali, ambil umroh. Kasih tahu sama mereka, jangan cukup wudu. Wudu, sholat 2 rakaat, berdoa. Doa di waktu safar, apalagi di waktu umroh. Sebelum habis takbir, habis talbiyah itu ini berangkat baca doa. Saudara-saudara, masya Allah, di perjalanan sudah tinggal kira-kira 45 kilo lagi mau masuk Mekah. Ada truk, maaf masih di dunia ya, di kota suci, dekat kota suci pun banyak.
nggak tahu itu ngantuk atau bagaimana, bawa truk sebentar kanan sebentar kiri, truknya yang membawa apa itu yang buat bangunan molek itu, subhanallah, yang lain tidur. Akhuna fillah, mungkin pada kenal ada satu Habib Ja'far bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi. Saya duduk bareng, saya Ja'far bin Ahmad bin Salim Al-Kaf, dia Ja'far bin Muhammad, kakaknya Al-Habib Abdul Qadir, saudara. Dia senang sama saya karena kalau dia jalan sama saya ingat selalu wudu dan lain sebagainya. Ingat ini masalah wudu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu yang namanya molang itu ada cengkolannya, mengambil di jendela. Jendela yang dekat supir ketarik. 8 anak, 8 manusia, ada yang kena sini, ada yang kena itu. Saya lihat dengan mata saya, sadar seperti nggak sadar. Ini supir, subhanallah, mungkin selalu menjaga, sering bawa umroh, ambil air wudhu, mengingatkan juga. Saya terima kasih kamu dari supir mengingatkan kita. Yang di belakang supir selamat, dia selamat satu. Setelah itu semua ajal seketika langsung, ada yang tangannya langsung habis, ada yang kena lehernya, ada yang 8 orang saya. Bukan apa-apa, ajal betul. Tapi kita kalau ada amalan-amalan harus kita praktekkan. Wudu ini silahul mukmin. Teman saya antara Tegal ke Selawi pakai sepeda, hampir tiap minggu. Apa yang terjadi? Kena truk. Subhanallah, saya sepeda lawan truk, kebanting sampai mungkin 10 meter lebih. Sepedanya hancur, dianya cuma duduk, bangun, berdiri lagi. Kenapa? Jaga air wudhu. Air wudhu bukan sembarangan, membersihkan secara zahir dan batin. Dan setelah wudhu baca doa wudhu. Kalau kita cinta sama Rasulullah senang wudhu. Kalau kita baca sesudah wudhu doanya, itu halakah. Hubungan kita, alaka kita sama Rasulullah akan terus. Itu setiap waktu. Kemudian kalau bisa diusahakan, kalau kita mau jadi pencinta Rasulullah sebenarnya, jangan tinggalkan bangun malam. Sekalipun 2 rakaat dan 1 rakaat. Bangun, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, selesai, sholat lagi 1 rakaat. Sholat rakaat yang pertama 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Innallaha witrun yuhibbul witrun. Amalkan ini sebelum, kalau Masya Allah selesai datang waktu azan, sebelum waktu azan kalau bisa munajat dengan memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal semua. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah, ya Allah 10 kali dengan dibagi. Ya Allah, 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 ya Allah. 3 kali 3 9. Yang ke-10-nya sambung sama Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salam. Pembukaan hari dengan membuktikan bahwa kita ini hamba yang dhaif, memerlukan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan, jangan merasa sombong. Kalau orang tidak mau membaca munajat dengan Asmaul Husna di pagi hari, di pagi pertama hidupnya, berarti itu orang sudah perkasa. Sudah perkasa menurut syaitan, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Baca Asmaul Husna sebelum subuh sama istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Bangun. Yang hafal bisa istighfar, astagfirullahaladzim. Doakan buat orang tua. Salah satu yang bikin rezeki Anda terus tidak akan putus,
yang mengeluh tentang jodoh, yang mengeluh tentang rezeki, yang mengeluh tentang paceklik, yang mengeluh tentang kebunnya kering, panen nggak ada. Bangun malam, baca Asmaul Husna, istighfar, mendoakan dengan orang tua, semuanya beres. Jodoh nggak pakai dicari, datang sendiri. Jodohmu nyari kami. Kita dari umat Muhammad, kepengen haji, kepengen umroh, kepengen ziarah Nabi, nggak punya duit. Saya untuk membuktikan kepada hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah, ikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Amalan-amalan ini ada khasiatnya. Yang kepengen, saya kasih resep. Mau berangkat haji apa tidak? Ziarah Nabi mau. Hadiah. Hari ini saya akan tutup dengan hadiah untuk supaya semua yang hadir di sini tidak meninggalkan alam semesta, tidak meninggalkan dunia kecuali sudah melihat Ka'bah dan ziarah Rasulullah. Amin, amin. Siap mengamalkan? Amalannya mudah. Tahu surat pertama daripada Al-Quran? Surat apa? Al-Fatihah. Juz pertama. Surat pertama dari juz pertama, surat Al-Fatihah. Juz terakhir dari surat pertama. Surat pertamanya juz terakhir surat apa? Al-Baqarah. Surat pertama dari juz terakhir. An-Nas. An-Naba. An-Naba itu juz amma. Oh, yang Surat pertamanya An-Naba. Amalan dari Rasulullah. Saya praktekkan. Nanti saya kasih tahu buktinya. Adik-adik yang mau haji, jangan ngantuk. Jangan bilang saya sudah lumpuh. Yang lumpuh sudah di kursi roda masih bisa berangkat. Alhamdulillah. Ini amalan dengan yakin. Mau tua bagaimana? Surat An-Naba tadi dibaca setiap habis sholat subuh 1 kali dan habis maghrib 1 kali. Itu untuk supaya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita hadir maulud, cinta sama Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah nggak kepengin ziarah, cintanya cinta. Saya tidak mau nyebut ada di Ragunan sini. Ada binatang tapi cinta apa namanya? Tidak usah sebut ya. Ini tempatnya Rasulullah kita. Saya buktikan hadirin ibu-ibu sampai anak saya waktu itu masih kecil dengar cerita ini waktu saya baca surat Amma apa? Udah jangan baca surat Amma lagi. Anak saya SD. Kenapa? Nanti apa? Berangkat lagi. Saya 32 kali haji. Anak saya sampai bilang, udah apa berhenti, jangan baca. Nanti berangkat lagi. Kalau umroh alhamdulillah lebih dari 1000. Jangan bilang ya Allah. Praktekkan, saya kasih tahu. Ibu bapak bisa. Yakin. Itu untuk dipanggil surat Amma. Untuk ongkos, tahu ongkos? Nyotro. Wong Jawa manine ada yang jawab di sini. Bahasa Betawi apa? Duit. Fulus. Kalau fulus umumnya semua tahu. Untuk fulus ongkosnya baca surat Fatihah. Kalau mau cepat setiap habis sholat fardu 200 kali. Jangan bilang berat. Kalau mau tahun depan paling lambat tidak sampai 3 tahun sudah berangkat. Kalau mau lambat asal belum meninggal berangkat setiap habis sholat 20. Latihan dulu setiap habis sholat 20. Tapi kalau bisa pokoknya 1 hari. Alfu marrah. Surat Al-Fatihah alfu marrah liqadha kulli hajah. 1000 kali membaca Fatihah. Hajatnya apa saja? Haji, umroh, ziarah Nabi,
pengen beli rumah, pengen punya mobil, pengen punya jodoh, pengen punya mantu, si bapak ibu pengen punya mantu. Surat Al-Fatihah. Afdhalul dzikir surat ayat-ayat suci Al-Quran. Caranya gimana? Setiap habis sholat dibagi. Pertama 20. Udah. Tapi kalau sudah ada waktu, jangan ditunda-tunda. Nggak harus habis sholat. Kapan? Di waktu ada waktu baca. Yang penting sampai 1000 satu hari. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur harus sudah ada 1000. Kelihatannya berat. Nanti kadang-kadang kelebihan. Kadang-kadang 1000 tambah lagi 100 tambah. Itu ongkos untuk supaya berangkat haji atau hajat-hajat lain. Paham ya? Jadi baca surat Amma habis subuh, habis sholat subuh. Subuhnya jangan subuh di waktu mau makan nasi uduk. Matahari udah terbit. Mau laki mau perempuan, sudah bangun, mandi, sholat tahajud, sholat witir, tunggu azan dengan membaca Asmaul Husna, istighfar. Habis itu membaca Al-Quran sebisanya. Datang azan, sholat sunnah subuh. Khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada isinya dunia. Kalau kepengen dapat dunia dan isinya, sholat sunnah sesudah azan subuh. Itu Rasulullah memberitahu. Kepengen haji dan umrah bersama Rasulullah, setelah terbit matahari sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, saya buktikan itu semua. Akhirnya bukan pahala, dibuktikan oleh Allah. Di waktu saya di sana, apa kerjaan saya? Silaturahmi. Silaturahmi kemana? Sudah sebentar, 1 hari 2 hari selesai. Selesai itu saya pergi umroh. Pagi sore, di waktu bulan puasa, waktu saya masih 8 tahun di Mekah, 1 hari bisa 3 kali. Kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali 8 tahun. Selesai pulang, bawa rombongan haji, bawa rombongan umroh, bawa rombongan ziarah. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai itu, ingat anak saya sampai bilang, Abah, udah diam-diam jangan baca surat Amal lagi. Ibunya sampai tanya, kenapa? Nanti Abah berangkat lagi. Dirayu sama ibunya, kan berangkat pulang bawa oleh-oleh. Enggak bawa oleh-oleh, abang nggak ada. Lebih senang apa di sini kita jalan pergi sana, bisa ngaji bareng, bisa sholat bareng itu. Tuh lihat, karena kebiasaan sholat bareng sama saya, dia kalau nggak ada kayak enak. Pendidikan, kembali kepada pendidikan. Itu saya kasih tahu kepada hadirin dan hadirat, berkat cinta sama Allah dan Rasulnya bukan sekedar ucapan, tetapi buktikan dengan mengamalkan. Amalan yang pertama kali bangun, mandi, baca Asmaul Husna, baca istighfar, astagfirullahaladzim 70 kali. Rasulullah Nabiul Ummah, Sayyidul Wujud, Afdhalul Anbiya wal Mursalin, paling utama manusia, tidak pernah kurang. Minimal 1 hari 70. Kalau saya bilang bukan minimal 1 hari itu, hadisnya yang bawa Al-Quran. Minimal setiap duduk Rasulullah astagfirullahaladzim 70 paling 5 menit, 10 menit katakan. Kalau istighfarnya astagfirullahaladzim li wal walidayya wal walidayya wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum rabbah. Ini amalan-amalan rutin tiap hari membawa berkah. Buktikan dari sekarang, tanggal acara maulid di tempatnya Ustaz Irfan, 40 hari nanti apa yang terjadi? Di rumah, di anak-anak kita, cucu kita, adik-adik kita, insya Allah semuanya apa yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya akan ada di rumah kita. Hadirin dan hadirat, saya alhamdulillah, insya Allah pertemuan ini pertemuan pertama, dan insya Allah kapan-kapan lagi kita bisa ketemu lagi dengan izin Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat Rasulullah. Amin. Semua yang ada hajatnya, semoga Allah berikan hajatnya. Yang sehat, Allah beri tambah kesehatannya. Amin. Yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah membawa tadi permukaan. Nabi Muhammad adalah syifa.
li ajsamina wa arwahina, sebagai kesembuhan menyebut nama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, membawa kesembuhan buat penyakit hati dan penyakit jasmani. Sering melihat, sering mencuci, sering menyebut, sering bersalawat apalagi. Dan satu lagi yang untuk memudahkan semua urusan adalah cinta sama Allah dan Rasulnya dengan banyak hadir acara-acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak sekarang ini tantangan-tantangan orang pakainya cara Islam, tapi kalau disebut Maulid, tahlilan, tawasulan, ratiban, pikirannya lain lagi. Katanya bid'ah, zaman Nabi nggak ada. Tahlilan dari Quran. Ini akal mana? Tahlil la ilaha illallah nggak ada zaman Nabi. Nabi nggak masa nggak habis sholat berapa kali ke tahlil. Nama tahlilan apa bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Tapi tahlilan itu ngucapin apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Termasuk daripada orang yang kepengen hajatnya dikabul, membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 37 kali. Wudu, sholat 2 rakaat, membaca tahlil dan syahadat yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 37 kali. Kemudian yang terakhirnya dengan apa? Ditutup dengan sholawat. Baca hajatnya, minta hajatnya 3 kali. Sholawat 3 kali, hajatnya diulang-ulang, insya Allah. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham Maulid. Orang cuma makan, minum itu ini. Berapa orang yang datang ke sini itu terharu ingat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu segala macam amalan bisa diterima, bisa tidak diterima, kecuali salawat ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad pasti diterima. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. Allahumma sholli. Semua amal-amal kita diantara diterima dan tidak, kecuali bersalawat. Mari kita tutup dengan majelis ini doa dan salawat yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Amin. Muhammad salatan tunjina wal muslimin al hadirin wal ghaibin. Amin. Tunjina wa iyyahum jami'an ya rabbi ya karim jamil ahwal wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين.